Aku telah tahu kita memang tak mungkin. Pernahkah Anda mendengar atau melihat ungkapan berikut ini? Sering saya jumpai di status WhatsApp, bahkan Facebook, masih banyak orang yang mengatakan bahwa air dan minyak tidak mungkin bercampur. Apa benar air dan minyak tidak mungkin bercampur? Nothing impossible. Air dan minyak bukan tidak mungkin untuk saling bercampur, namun mereka butuh yang namanya perantara. Sama halnya seperti kisah cinta, butuh yang namanya mak comblang buat nyatuin kamu dan dia menjadi satu, yaitu cinta. Loh, kenapa jadi bahas cinta sih? Ibarat anjing dan kucing yang tidak rukun satu sama lain, begitu pula dengan air dan minyak yang tidak bersatu. Sekeras apapun kita menyatukan secara langsung, air dan minyak tidak dapat bersatu. Air dan minyak merupakan zat cair, tapi kenapa bisa mereka tidak saling bercampur? Yang pertama, air dan minyak memiliki massa jenis yang berbeda. Air memiliki massa jenis yang lebih besar daripada minyak. Hal ini menyebabkan ketika air dicampurkan dengan minyak, maka minyak akan berada di atas air, karena minyak memiliki massa jenis yang lebih kecil dari air. Yang kedua, air dan minyak memiliki sifat molekul yang berbeda. Air memiliki sifat molekul polar, sementara minyak memiliki sifat molekul nonpolar. Ingat prinsip kelarutan, like dissolve like. Polar akan larut pada polar, dan nonpolar akan larut pada nonpolar. Yang ketiga, ketika air dan minyak dicampurkan, maka muncul tegangan permukaan. Apa itu tegangan permukaan? Tegangan permukaan adalah suatu keadaan di mana zat cair permukaannya menegang gitu. Dan timbul suatu lapisan tipis. Lapisan tipis karena adanya gaya tarik-menarik antar partikel sejenis, atau dikenal dengan gaya kohesi. Ada dua penyebab tegangan permukaan, gaya kohesi dan gaya adesi. Sementara gaya adesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang berlawanan jenis. Seperti itu. Karena air dan minyak yang tidak dapat bercampur, maka muncul tegangan antar muka. Semakin besar tegangan antar muka, maka kedua zat cair akan semakin sulit untuk bercampur. Lalu, bagaimana bisa air dan minyak bercampur? Pernahkah teman-teman mengocok botol yang berisi air dan minyak? Jika pernah, pasti Anda melihat air dan minyak bercampur untuk waktu yang singkat. Benar, itu karena guncangan kita menyebabkan emulsi, atau suatu sistem di mana zat cair terdispersi terhadap zat cair lainnya. Artinya, kita memaksa mereka untuk saling bercampur dalam waktu yang singkat seperti itu. Ada dua tipe emulsi. Emulsi O per W, oil in water. Artinya emulsi yang terdiri dari butir-butiran minyak yang tersebar dalam air, di mana minyak adalah fase internal dan air adalah fase eksternal. Yang kedua, tipe W per O, water in oil. Artinya emulsi yang terdiri dari butir-butiran air yang tersebar dalam minyak, di mana air adalah fase internal dan minyak adalah fase eksternal. Lalu, bagaimana mereka kedua bercampur dalam waktu yang lama? Sebenarnya kita bisa mencampurkan air dan minyak dalam waktu yang lama. Kita membutuhkan pengemulsi atau emulgator. Salah satu jenis dari emulgator adalah surfaktan, atau zat di mana ia memiliki gugus hidrofil dan lipofil sekaligus, sehingga gugus hidrofilnya akan mengikat air dan gugus lipofilnya akan mengikat minyak, sehingga kedua zat cair akan bercampur. Emulgator juga berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan. Ingat, semakin besar tegangan permukaan, maka semakin sulitlah kedua zat cair untuk bercampur. Jadi emulgator dia membantu untuk menurunkan tegangan permukaan dan membentuk film pada zat terdispersi dan mencegah koalensi. Koalensi itu pecahnya emulsi.
Bayangin aja butir-butiran kecil itu dia pecah. Kalau dia pecah, maka mereka akan menyatu dan membentuk dua fase kembali, fase air dan fase minyak. Seperti itu. Lalu mengenai emulgator, emulgator itu ada emulgator alam, ada emulgator buatan. Emulgator alam bisa kita jumpai di tumbuh-tumbuhan, hewani, atau bahkan tanah dan mineral. Di tumbuh-tumbuhan, contohnya gom Arab, tragacan, dan ganggang laut. Sementara pada hewani, misalnya gelatin atau kuning telur. Ataupun dari tanah dan mineral, contohnya vegum, magnesium, aluminium, silikat. Sementara emulgator buatan kita bisa jumpai pada sabun. Udah sering kan pastinya kita gunain sabun. Contohnya kita ingin mencuci piring, dimana piring ini nodanya membandel gitu kan, bandel. Jadi sekeras apapun kita mencuci piring dengan menggunakan air saja, maka nodanya nggak bakal hilang, piring tetap berminyak gitu. Itulah makanya kita gunakan sabun. Sabun itu memiliki gugus hidrofil dan lipofil sekaligus. Jadi gugus lipofilnya yang mengikat minyak, dia ikat minyak dari piring tadi. Dia ikat minyak di piring tadi, lalu kita bilas pakai air. Lalu gugus yang satu lagi tadi, yang hidrofil, dia ikat air itu. Makanya dia mengikuti air, dia turun ke bawah, jatuh ke bawah. Sehingga piring kita menjadi bersih, seperti itu. Udah habis aja ya. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you!